Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah yang boleh kita selenggarakan pada minggu ini. Oleh karena itu, mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama, kita persiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan kali langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal menyertai ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan yang Bapak Ibu silakan untuk kembali. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang di rumah, dimanapun kita berada. Posisi kita saat ini adalah indah di hadapan Tuhan. Kita manfaatkan waktu yang ada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, di rumah masing-masing atau di gereja ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam kudus hadirat dalam satu hal. Kita yakin, kita percaya bahwa Engkau hari ini dan Engkau ada di sini.
mengucap syukur bagi Yesus yang dahsyat. Kami mengucap syukur bagi Allah Roh Kudus yang selalu ada untuk kami. Kami memiliki Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur Yesus. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dan kami mengucap syukur. Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau masih karena mata kami. Situasi kondisi apapun Tuhan dunia ini tidak menentukan apapun kehidupan kami, tapi Engkau yang menentukan hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang membuat kami berkata kami menang, dan kami telah juga menang karena kehadiran-Mu mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada jemaat Tuhan, baik yang di rumah, baik yang di gereja ini, siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih setiamu Tuhan melimpah dalam hidup. Haleluya. Oh, 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 yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sembah sempurna Tuhan atas kami. Aku limpahkan jalannya, anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin Jesus. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang sempurna atas hidup kami. Haleluya. Yang percaya Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kalau tadi
kita sudah diberkati, amin. Dilimpahi dengan segala berkat yang termulia. Karena saat ini kita diberi berkat yang dahsyat lagi. Kita diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus Allah, amin. Ku diberi kuasa. Tuhan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, namaku dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kau beri kami kuasa, amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila anak-anakku dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara, baik yang di rumah baik yang di gereja. Tiba saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang petugas kolektor maju ke depan dan kita akan berdoa sekali lagi. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, Allah yang baik, Allah yang telah memberkati kami secara limpah dan mencukupi segala kebutuhan kami di saat sulit sekalipun. Tiba saat ini Tuhan, izinkan kami membersihkan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur kasih Allah
Raja, nyanyilah kita Sang Raja selamanya. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau taburkan bagi kami selama 1 minggu. Kami telah memuliakan rupa-rupa ini Tuhan untuk pelaksanaan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, berkati kami semua yang hadir di malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kasih Allah senantiasa menyertai mereka. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berkati kami semua Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkata hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami semua Bapa, agar firman jatuh di tanah berisi, tumbuh dan berbuah. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara kita akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi perisai hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah wabah yang saat ini sedang melanda, Tuhan adalah perisai yang aman dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarkan musik mengalun Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan, jika pujian ini berkata bahwa Engkaulah perisaiku, dan bukan bertahan dalam pencobaan, bukan kita menyerah dengan keadaan, bukan kita menyerah dengan apa yang ada saat ini, tapi karena berserah penuh kepada janji Allah, dia berdiri kokoh. Amin. Janji-Mu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan pujikan pujian dari awal, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tegakkan jiwaku, tegakkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai
Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi sebuah keyakinan kami bahwa Engkaulah perisai kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup menopang kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kami menang atas segala pergumulan hidup. Dan biarlah kami ya Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami menjadi orang-orang yang boleh mempermuliakan Tuhan dan tidak mendatangkan sesuatu celah bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami mau sambut firman pada saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan waktu semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat terkasih Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah ya rangkaian Pentakosta saat ini. Biarlah kita senantiasa merasakan sukacita dalam Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah sebuah kondisi yang mungkin kita tidak bisa bersukacita. Saya mencoba untuk mengupdate ya mengenai perkembangan daripada virus COVID-19 ya di Indonesia sudah mencapai sekitar 20.796. Wah, ini cukup luar biasa. Yang sembuh itu 5.057 orang, yang meninggal 1.326. Dan Indonesia di seluruh dunia mendapat peringkat 29. Ini sesuatu yang waduh perlu diperhatikan. Ya. Apalagi ya saat-saat ini rupa-rupanya pemerintah sudah mengalami kesulitan menggunakan bahasa untuk membawa masyarakat itu sadar bahwa ini suatu bahaya. Ya, baik bahasa verbal maupun non verbal sudah diupayakan tetap mentah. Ya. Dengan diberlakukan namanya PSBB, ya kalau di Semarang dengan PKM, ya ini diperpanjang. Ya. Kalau berwaktu yang lalu 2 minggu, sekarang diperpanjang lagi. Sehingga tidak tahu Hari Raya Idul Fitri semakin mencekam. Gitu ya. Ini sesuatu yang sangat kita renungkan gitu. Karena pemerintah sudah kesulitan menggunakan bahasa apa untuk menyadarkan bagi masyarakat supaya tahu bahwa bahaya ini akan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah tentunya kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita ini orang yang telah diberkati oleh Tuhan, diselamat oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi kepada orang-orang di dunia. Berkaitan dengan ibadah kita dalam rangkaian Pentakosta, saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang Pentakosta dan kesaksian. Bagaimana kehidupan orang Kristen di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sebuah kesaksian yang akhirnya mendatangkan sebuah anugerah rahmat bahkan keselamatan bagi orang-orang besar kita. Mari saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata ini orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di sini pembacaan kita, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kita baca saat ini sebenarnya berbicara tentang Pentakosta. Nah, berbicara tentang Pentakosta, sebenarnya hari raya Pentakosta itu adalah hari raya terbesar kedua bagi masyarakat Yahudi. Tuhan pernah memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka memperingati hari raya Pentakosta, atau yang disebut dengan hari raya panen pertama atau panen raya. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Itu diadakan 50 hari setelah Paskah atau hari raya 7 minggu, di mana orang Israel pada waktu itu sedang namanya berpanen raya. Mereka harus mempersembahkan korban unjuan kepada Tuhan dengan mempersembahkan domba, lembu dan sebagainya sebagai tanda syukur, tanda sukacita karena Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan adanya panen. Dan itu Tuhan memerintahkan supaya dirayakan turun-temurun. Dan kalau kita perhatikan di dalam nas yang kita baca di sana Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, bahwa ayat yang kelima tadi bahwa di sana ada orang-orang yang saleh, orang-orang Yahudi yang saleh yang diam di sana. Dikatakan bahwa dari segala bangsa atau dari segala bangsa di bawah kolong langit, itu adalah orang-orang Yahudi yang merantau, orang yang pergi ke luar negeri atau luar daerah mereka. Untuk apa? Untuk hidup. Dan rupa-rupanya ketika hari Pentakosta mereka pulang seperti saat ini Bapak Ibu. Banyak saudara kata pengen pulang kampung, pengen mudik, ya, tetapi dihambat karena kondisi yang saat ini terjadi. Kita bisa melihat fenomena yang luar biasa, di mana orang mengenakan bus, ya, mengenakan kereta dan pesawat, bahkan kendaraan pribadi, bahkan motor. Mereka berusaha untuk pulang kampung. Beberapa yang lalu saya mendapat sebuah berita bahwa ada sekian ratus orang Pati terdampar di mana pelabuhan Bakahuni, ya, karena ingin pulang. Saya mendapatkan sebuah kiriman video juga bahwa ketika ada orang men-shooting kapal yang sedang berlabuh, ternyata orang sedang keluar dari kapal banyak sekali. Orang berkomentar, apakah ini yang namanya sebuah keyakinan bahwa mereka tidak akan terkena dan mereka punya suatu ilmu yang kebal terhadap COVID-19. Nah, mereka susah dicegah. Berita yang terbaru bagaimana banyak orang yang harus bersetegang dengan aparat. Karena apa? Karena memaksa diri untuk pulang, untuk pergi dengan tidak mentaati yang namanya peraturan PSBB dan PKM. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ketika orang-orang saleh ada di Yerusalem merayakan Pentakosta, peristiwa itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah peristiwa di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu hadir ke dunia dan secara khusus kepada murid-muridnya. Fenomena Pentakosta di mana pada waktu mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan atas, tiba-tiba ada yang namanya tiupan angin yang semakin lama semakin kuat, dan itu hanya ada di tempat atau di rumah murid-muridnya sedang berkumpul. Setelah itu dilanjut dengan sebuah fenomena ada namanya hujan api
di mana api itu turun dari langit dan hinggap di kepala murid-muridnya. Itu artinya apa? Itu sebuah fenomena yang terjadi, yang dilihat oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang saleh berkumpul pada waktu itu untuk melihat sebuah peristiwa di mana Pentakosta terjadi. Namun Pentakosta bukan panen raya, tapi panen jiwa yang luar biasa. Dan ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi Bapak Ibu, maka murid-muridnya yang dihinggapi lidah-lidah api sebagai fenomena kehadiran Roh Kudus memberikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan saat ini bahwa fenomena Pentakosta dan kesaksian. Rupa-rupanya kalau kita perhatikan dengan seksama di dalam ayat yang kelima di sana, bahwa ketika orang-orang Yahudi sedang berkumpul, mereka sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat langka dan tidak pernah ada, karena hanya sekali terjadi dan selamanya tidak ada. Di mana di sana Roh Kudus menghinggapi murid-muridnya, dan yang terjadi adalah murid-muridnya dikatakan bahwa mereka orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah ini, jadi fenomena pertama yang perlu kita renung adalah ketika Roh Kudus turun, murid-muridnya itu penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus Bapak Ibu? Artinya Roh Tuhan, Roh Allah pribadi yang ketiga itu Roh Kudus berkenan hadir dengan kekuatan dan kuasanya, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada murid-muridnya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah tentang kapasitas. Murid-muridnya Bapak Ibu itu dikenal sebagai orang-orang yang tinggal di daerah Yehuda, di Galilea. Nah, orang-orang Galilea Bapak Ibu yang Tuhan, itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar yang namanya Danau Genesaret atau Danau Galilea. Nah, orang-orang ini termasuk wilayah yang dalam tanda kutip adalah wilayah yang mungkin tidak masuk di wilayah Yudea, karena dibatasi dengan daerah namanya Samaria. Tanah itu adalah tanah wilayah Sebulon atau Naftali, di mana itu berada di seberang Sungai Yordan. Dan di sana Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang memiliki bahasa khusus, bahasa yang lain, bahasa yang berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Dan itu kalau kita perhatikan pada waktu Petrus ya menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Petrus sedang duduk di dekat perapian dan dikenal oleh orang, maka dari bahasa Petrus diketahui bahwa dia orang Galilea. Dia adalah murid Yesus yang berasal dari Galilea. Dan Galilea adalah suatu wilayah yang dikatakan bahwa tidak mungkin ada namanya Mesias, ada Nabi yang datang dari sana. Karena itu termasuk wilayah yang tidak dinubuatkan dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Atau perkataan para Nabi, tidak ada. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta terjadi, maka orang-orang yang direndahkan, orang yang diremehkan, orang yang dipandang hina, orang yang dianggap orang yang kampungan dan sebagainya, diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan dengan apa? Dengan kapasitas yang luar biasa. Bahasa yang selama ini dipakai adalah bahasa ibu, atau bahasa atau dialek yang biasa dilakukan setiap hari. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta terjadi, ada bahasa-bahasa, ada perkataan-perkataan yang keluar dari murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu yang dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai negara. Artinya, dengan kehadiran Roh Kudus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, membuat kapasitas kemampuan murid-muridnya bisa berbahasa seperti bahasa yang dimiliki oleh orang-orang yang datang ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan, hal ini patut kita renungkan, patut kita bisa pelajari dengan sesama. Ketika Roh Kudus turun, hadir kepada setiap pribadi, Tuhan punya rencana dan Tuhan sanggup memberikan sebuah kapasitas yang luar biasa. Siapa yang rindu menikmati kapasitas yang luar biasa dari Roh Kudus? Mari kita mau belajar seperti murid-muridnya. Sekalipun orang memandang kita orang yang sederhana, orang memandang kita orang yang mungkin dikatakan orang udi, orang desa, orang kampungan, orang tidak berpendidikan, orang yang mungkin punya ciri khas tertentu.
Tetapi kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, mau hidup mencintai Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kapasitas yang luar biasa. Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan yang ajaib untuk membuat orang-orang di sekitar kita menjadi terkagum-kagum, terheran-heran. Dan orang mengakui bahwa orang ini orang yang sedang melakukan apa. Maka dikatakan ayat 7 bahwa mereka semua tercengang-cengang dan mereka heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat aneh, tetapi itu nyata. Hari-hari ini kita disuguhi sebuah mungkin sebuah semacam percakapan yang sedang viral, yaitu Mbah Minto. Ya? Nah, itu berasal dari Bayat, Klaten, Bapak Ibu. Gara-gara Mas Ucup yang biasa main yang namanya YouTuber itu, ya, dilatih, diajak ngomong, dan sekarang dia menjadi bintang iklan yang laris manis. Nah, ketika dia ngomong pun non sewu, enggak bisa. Karena apa? Beliau agak sedikit pendengarannya kurang. Pada waktu dia diwawancari oleh Pak Ganjar, bingung karena dia enggak jelas dan sebagainya. Tetapi sekarang ya dia jadi bintang film yang paling viral. Nah, itu orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dia bahkan dipakai untuk iklan iklan jamu, ya enggak, tolak angin. Iklan namanya spring bed atau mungkin mebel. Ya. Dipakai untuk iklan hand sanitizer juga dipakai untuk iklan beras, Bapak Ibu. Luar biasa gitu. Nah, saya percaya dia orang yang paling beruntung saat ini. Nah, artinya di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, ternyata muncullah seorang nenek yang viral dan membuat orang terkagum-kagum. Ya, banyak diwawancari dengan telekonferensi dan sebagainya. Kalau dunia bisa berbuat seperti itu, Bapak Ibu, Tuhan jauh lebih luar biasa hebatnya untuk membuat kita jadi orang luar biasa. Nah, ini yang kita pahami, bahwa Tuhan sanggup memberikan kapasitas kemampuan yang jauh dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Coba bayangkan orang tidak pernah belajar bahasa, tetapi ketika Roh Kudus bisa bekerja, bisa berbahasa seperti yang mereka bahasakan di negara mereka masing-masing. Ini luar biasa. Dan tidak perlu sekolah. Saya sudah belajar banyak bahasa, Bapak Ibu. Satu, bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Jawa. Yang ketiga, saya pernah belajar bahasa Yunani. Saya pernah belajar bahasa Ibrani. Saya pernah belajar bahasa Inggris. Semuanya tidak nyantol. Ya, bahasa itu di luar kepala, Bapak Ibu. Bukan hebat, tapi belas orang nyantol. Nah, ya, berapa tahun kita belajar bahasa? Ya. Kalau bahasa Inggris hanya yes or no. Yang lain aku rasa apa-apa. Nah, tapi coba di sini orang Galilea, orang yang sederhana, orang dihina yang dikatakan direndahkan, tetapi ketika Roh Kudus hadir bisa berbahasa bermacam-macam. Bapak Ibu, itu bukan karena hebatnya manusia, tapi hebatnya Tuhan kita, amin. Itu hebatnya Allah yang luar biasa, yang bisa memakai setiap orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita mau seperti murid-murid Tuhan? Sekalipun dalam kondisi ketakutan, dia tetap membangun hidup yang cinta Tuhan. Taat, berdoa, ketika Tuhan menyuruh tinggal di satu tempat, mereka mengerjakan. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita mau mengerjakan hal yang sama seperti murid-murid Tuhan? Nah, ternyata Bapak Ibu, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-muridnya, untuk apa? Untuk menjadi sarana kesaksian. Bahasa yang diberikan Roh Kudus untuk membuat mereka bisa bersaksi tentang apa? Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 di sana bahwa
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Nah Bapak Ibu, ternyata itu yang dimaksudkan Tuhan atau Roh Kudus memberikan bahasa kepada mereka supaya mereka bisa menyampaikan sebuah kesaksian tentang apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan membawa dalam kehidupan yang baru, yang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pada waktu itu murid-murid menjadi orang yang punya kemampuan dalam apa? Ahli sejarah. Bagaimana mereka mengucapkan kata-kata peristiwa, rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam konteks perjanjian lama disampaikan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Sehingga orang yang datang dari Kreta, orang datang dari Arab, orang datang dari Roma, orang datang dari Pontus, Asia, Frigia, Fami dan Mesir, semuanya bisa mendengar tentang apa? Perbuatan Allah orang Israel yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mungkin kita tidak diberi bahasa oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda dengan murid-muridnya. Kalau kita diberi bahasa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu, mari kita jadikan sebagai alat untuk bersaksi. Kehidupanmu bersama dengan Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, jadikanlah itu menjadi pengalaman hidup yang apa? Yang memberkati orang lain, supaya mereka tahu, supaya mereka memahami bahwa Allah kita adalah orang yang luar biasa, amin. Allah kita Allah yang hebat. Bapak Ibu sekali lagi, kita harus bersyukur. Ya, di tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu, Tuhan pelihara kami sekeluarga luar biasa. Dan kami bisa jadi berkat bagi jemaat dan warga sekitar Bapak Ibu. Kembali lagi kami diberkati beras banyak sekali. Ya. Ketika kami berpikir ini beras untuk apa? Kalau saya makan mungkin 2 bulan, 3 bulan tidak habis Bapak Ibu. Maka saya bagikan kepada warga. Karena apa? Saya ingin menjadi saksi. Kalau saat ini banyak orang ribut gara-gara bantuan gitu Pak ya. Pak Yusuf Pirso gitu ya. Ya. Data yang diminta oleh pemerintah diberikan pada pemerintah blong. Gitu ya. Ya, yang diajukan sekian ribu, yang dapat nun sewu 1 atau 2, jadi kayak door prize Bapak Ibu ya. Yang pernah dapat malah dapat banyak, yang tidak dapat sama sekali. Bahkan bisa jadi geger. Menimbulkan kecemburuan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang begini ini. Tetapi di bagian lain Bapak Ibu, ya ada orang-orang yang tidak peduli. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau memahami tentang apa yang sedang ini terjadi, tidak pernah dipahami. Itu menjadi sarana untuk apa? Kita bersaksi kepada Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu, ya saya sudah mulai diragukan. Ya. Dianggap saya pilih kasih. Tetapi saya mau belajar. Itulah kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi saya mau bersaksi kepada orang-orang Kristen. Saya mau bersaksi kepada warga bahwa apa yang saya kerjakan semuanya untuk kebaikan bagi warga yang ada di sekitar saya. Saya mau bersaksi kepada mereka bahwa apa yang sedang saya kerjakan untuk kebaikan bagi masyarakat. Jujur aja Bapak Ibu, saya mendapat bagian, tetapi tidak saya ambil, saya berikan kepada warga. Karena apa? Saya tidak mau dilihat bahwa saya ini sebagai pamong warga mencari keuntungan dari penderitaan warga. Saya tidak mau. Karena apa? Saya ingin menggunakan bahasa, baik bahasa perkataan saya dan bahasa hidup saya ini dikenal oleh orang dan menjadikan Tuhan Yesus dikenal oleh orang. Jadi ini penting Bapak Ibu, ayo saya mendorong kepada kita. Saya tidak tahu pengalaman apa yang sedang alami saat ini Bapak Ibu. Di tengah situasi mungkin pekerjaan jenengan mulai seret gitu ya. Seperti Pak Aji juga dirumahkan gitu ya. Kalau saya sudah tidak ada saya ini sudah tidak takut dirumahkan karena saya selalu di rumah gitu ya.
Nah sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak yang suka bolos, ya ini dapat apa? Wah, kesempatan bolos sak pol-pole. Bahkan bosen bolos. Ya, kalau dulu waktu sekolah, wah pengen bolos, sekarang sudah tidak sekolah. Ya, mau bolos tidak bisa, tetapi mungkin di rumahmu juga bingung gitu ya. Ya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Orang bingung gitu ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ya orang mulai bingung karena apa? Besok mau lebaran. Jadi sudah beli telur? Sudah beli telur? Ya, sudah beli ayam? Ya, sudah mulai ya saya tidak beli apa-apa. Pokoknya yang penting ono beras, ya, ono supermi, mangan beras supermi. Ya, saya lihat Nun Sewu, ya, di pasar itu, wah orang udah mulai jualan apa? Ayam. Tadi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, Pak, saya itu mau jual telur, Bang, ya. Kemarin saya dengan istri saya itu ada itu 1 kilo berapa? 16.000. 16.000. Wes naik saya itu tukuan yang ada naik itu 16.000 lah berapa? Wes 20 luweh. Ya, mangan telur aja susah Bapak Ibu. Nah, ya. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Ini kesempatan buat kita bersaksi kepada orang-orang di dunia. Bahwa ketika Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mau kita menjadi saksinya, amin. Kalau Tuhan beri sesuatu kepada kita, bukan untuk gaya-gayaan kita, bukan untuk kemewahan kita, atau mungkin untuk nama kita, enggak. Tetapi semuanya untuk Tuhan. Jadi kesempatan saat ini Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita. Yuk, Pentakosta ada karena Tuhan punya rencana. Supaya apa? Supaya murid-muridnya menjadi saksi. Dengan apa? Dengan bahasa yang diberikan pada muridnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang ditemui tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, pernahkah penjenengan merasa bahwa jenengan mengalami perbuatan Allah yang besar? Kalau belum, mari kita mau mencari. Ada banyak perkara yang besar bersama dengan Tuhan, amin. Ada sebuah nyanyian, bersama Yesus lakukan apa? Perkara yang besar. Kalau penjenengan belum bisa melakukan perkara yang besar, saya mau bertanya, jenengan bersama Yesus atau tidak? Nah, kesimpulannya Bapak Ibu pada saat ini, Roh Kudus hadir kepada murid-muridnya, memberikan sebuah kemampuan, sebuah kapasitas yang lebih besar. Untuk apa? Untuk Tuhan mau penjenengan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk apa? Menyaksikan tentang perbuatan yang besar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ingat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang diberi tugas apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah apa? Yang telah memanggil kita dari kegelapan pada kehidupan yang pada terangnya yang ajaib. Kehidupanmu dalam keselamatan itulah terang Tuhan yang telah menyinari engkau dari kegelapan, membawa engkau dalam keselamatan. Jadikanlah itu sebagai alat apa? Untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ketika kita itu menjadi orang yang demikian Bapak Ibu, maka kita sudah bersaksi. Kita sudah mengalami peristiwa Pentakosta yang memberikan pembaharuan kehidupan kita, yang memberikan satu karunia kepada kita, dan memberikan sebuah mandat tugas bagi kita untuk dunia yang membutuhkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau selama ini kita belum memahami tentang peristiwa Pentakosta, melalui kebenaran firman saat ini mendorong kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk memakai kita menjadi alatnya bersaksi kepada dunia, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, untuk membawa mereka menjadi orang-orang percaya.
Tuhan mau. Tuhan rindu kita dipercayakan sebuah mandat. Itu sebuah kehormatan. Itu anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Biarkan kita menjadi orang yang selalu belajar memahami tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah menyadarkan kami dan membangun kehidupan rohani kami. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan jiwa kami. Untuk kami berkenan belajar menjadi saksi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, dan kami bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini mari saya mendorong sekali lagi kita setia pada Tuhan, kita semakin cinta Tuhan, dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Nanti mohon dengan hormat kepada Diaken Yusuf PHK yang berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi jemaat Tuhan, dan berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan boleh bekerja untuk membangun kehidupan negeri ini kepada kehidupan yang semakin tertata dengan baik. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami mau nangkap firman itu, kami mau aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari lepas hari, dalam rumah tangga kami, di lingkungan di mana kami berada. Pakailah kami menjadi alat-Mu, pakailah kami menjadi berkat bagi orang banyak, Bapa. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Kami serahkan hamba Tuhan yang telah menyampaikan sabda firman ke dalam tangan Bapa. Berkati Pak Wardoyo, berkati ibu dan putra-putrinya. Tuhan memberkati Engkau, Allah yang sanggup mencukupi akan segala keperluan hamba-Mu. Berkati juga para majelis pengerja yang ada. Biarlah kami selalu setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau pakai umat-Mu, jemaat-Mu, di mana Engkau tempatkan mereka Engkau jadikan berkat bagi orang yang ada di sekeliling mereka. Engkau pakai mereka untuk menjadi alat, untuk selalu menjadi penghibur bagi setiap orang yang dikala susah Tuhan. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat, menjadi terang untuk menerangi lingkungan di mana Engkau tempatkan mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan berkati lingkungan di mana kami berada. Tangan Tuhan selalu memimpin, menyertai. Berkati RT/RW yang di sekeliling ini, Tuhan berkati. Biarlah satu kerukunan, satu hal yang kami saling mengasihi, menghargai satu sama lain yang baik, agar supaya kerukunan antar sama, antar umat beragama terjalin dengan baik di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah. Kami serahkan kerja Tuhan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam segala keperluan-kebutuhannya, Engkau Allah tidak pernah membiarkan hamba-hamba-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan gereja-Mu. Engkau selalu mencukupi apa yang diperlukan, dibutuhkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui dalam berbagai macam cara, dalam berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Bangsa ini bangsa yang selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah persoalan. Tetapi Engkau Allah adalah kepala negara. Engkau yang selalu memimpin umat-Mu. Engkau selalu memimpin kepala negara. Engkau memimpin presiden dan wakil presiden sampai kepada RT/RW. Engkau yang memanggil mereka. Engkau yang menempatkan mereka untuk memimpin. Engkau
Engkau juga berikan bagi mereka hak untuk selalu mengambil suatu keputusan yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, yang selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah. Berkatilah hamba-Hamba-Mu, berkati Bapak Presiden Wakil Presiden sampai kepada aparat yang paling terendah. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Berkati keamanan bangsa negara ini Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan bangsa negara ini bangsa yang selalu kacau balau, selalu menang sendiri Tuhan. Tetapi Engkau selalu berikan roh Allah yang kudus, selalu menghibur, mempersatukan agar supaya bangsa negara ini bangsa yang berjalan, bangsa yang selalu kuat, berdiri teguh untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui bangsa ini menghadapi berbagai macam virus penyakit, tetapi kami yakin dan percaya, kami imani di dalam Tuhan semuanya itu akan diselesaikan dengan baik. Bersama dengan Tuhan, virus apapun, masalah apapun, segala apapun dapat diselesaikan dengan baik. Karena Tuhan mau mengambil bagian dalam setiap masalah persoalan Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kota kami yang tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan lingkungan di mana kami berada ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah saat ini. Marilah kita mau terima berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah saat ini kita boleh merasakan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kehidupan kita. Biarlah saat ini di dalam kita mengakhiri ibadah, kita boleh menerima berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kudus kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan engkau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.